Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi kepada Bu Ita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ita Dwi Jayanti selaku pengampu matkul kewarganegaraan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi bab 2 yang bertemakan bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok ganjil yaitu Muhammad Fabiansah, Eka Sri Rahayu, Ahmad Zaitun Naja, Isa Ansori, Andi Kurniawan, Puput Hendriyaningsih, Mahrus Iqbal Muqarrabin, Rizka Rahmasari, Gendis Prameswari, Firdausa Syafa Maulina, Ulin Nuha, Lutfiana Alqamah, Indah Rahmasari, dan saya sendiri Syahrul Gufron. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata yaitu identitas dan nasional. Menurut KBBI, identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang ataupun jati diri. Sedangkan nasional berarti kebangsaan. Jadi identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau kekayaan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Seperti contoh dengan kas yang saya pakai ini, dengan bendera merah putih dan lambang Garuda. Lalu bagaimana dengan jati diri sebuah bangsa Indonesia? Berdasarkan uraian bahwa Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang sangat unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik ataupun simbol, layaknya bendera dan lambang lainnya seperti yang saya contohkan tadi. Namun Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepatnya dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa atau dasar dari negara. Yang kedua, yang B, alasan mengapa diperlukan identitas nasional, yaitu untuk menjadi pembeda dari negara satu dengan yang lainnya. Maksudnya, jika dilihat dari kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul dan terpuji. Yang ketiga, yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional ditandai ketika muncul kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau kebangkitan bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persentuhan dengan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, identitas nasional yang dapat membangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera merah putih, bahasa Indonesia, Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tatanan nasional Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk membangun argumen tentang dinamika dan tatanan identitas bangsa Indonesia yaitu yang pertama, lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, membuat strategi agar apa yang dicintai beralih kepada bangsa sendiri. Yang ketiga, menerapkan kembali peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang terakhir, yang kelima atau E, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional. Tujuannya yaitu agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup. Yang terakhir, yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Mungkin hanya
Itu yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan kelompok ganjil. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.